Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan yang mana telah masuki hari ke-16. Itu artinya kita sudah menjalani separuh dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan 16 hari ke belakang amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan Ramadan series yang kedua dari PCIP Martapura, yang mana pada kali ini kita mengangkat tema sejarah kejayaan umat Islam, sejarah kejayaan Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Fikri. Mungkin langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan sekalian, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan Allah kesehatan dan juga waktu luang. Dan kita tentu berharap bahwa segala aktivitas kita, amal kebaikan kita di bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikut beliau dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Ibmawan Muhammad Zain. Pada kesempatan kali ini saya diberikan satu tema pembahasan tentang sejarah kejayaan Islam di masa lalu. Jadi kalau kita telisik ke belakang ya, bahwa umat Islam semenjak diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW itu mengalami satu proses fluktuasi kejayaan. Artinya kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita bisa bagi periodisasi bagaimana kejayaan Islam terjadi di masa lalu itu dimulai sekitar abad ke-2 Hijriah ya, di sekitaran tahun 800-an sekitar itu. Jadi bagaimana kalau kita melihat sejarah kejayaan Islam itu mulai dari masa kejayaan Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah. Kalau kita hanya berpatokan pada dua imperium besar umat Islam pada saat itu, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah ini, kita bisa menyimpulkan banyak hal. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita mematok kejayaan umat Islam itu berawal dari Bani Umayyah, itu Bani Umayyah kalau kita lihat pola gerakannya itu dia memperluas kekuasaan umat Islam dulu. Jadi fokusnya kepada bagaimana bisa memperluas wilayah Islam itu sendiri. Jadi tidak hanya terpaku pada dua kota, misalkan Makkah dan Madinah, akan tetapi juga memperluas kejayaan atau luas wilayah kekuasaan itu sampai kepada negeri-negeri di Eropa sana. Lantas kemudian tidak hanya berfokus pada perluasan wilayah, Bani Umayyah juga berfokus pada pengembangan fisik bangunan. Makanya kita lihat sampai saat ini banyak sekali saksi-saksi sejarah bahwa di daratan Timur Tengah sana atau sampai bahkan ke Eropa itu banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Bani Umayyah berupa bangunan-bangunan yang luar biasa. Artinya Bani Umayyah berusaha semaksimal mungkin bagaimana Islam itu punya basis dakwah atau punya tempat atau pusat dakwah untuk penyebaran agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat periode selanjutnya itu ada namanya Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah ini berkuasa jauh lebih lama dibandingkan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah tidak lagi berfokus pada pengembangan wilayah atau perluasan wilayah, akan tetapi mereka sudah fokus kepada hal-hal yang sifatnya pengembangan sumber daya manusia. Maka tidak heran ketika Daulah Abbasiyah itu berkuasa, jadi umat Islam atau Islam secara umum itu mengalami perkembangan yang luar biasa pesatnya. Artinya ketika Daulah Abbasiyah itu berkuasa, hampir-hampir bisa dikatakan Islam itu mengalami puncak kejayaan.
mulai dari aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, karena kita berfokus pada misalnya ranah pelajar ya, jadi otomatis nanti yang menjadi fokus kita adalah perkembangan atau kejayaan Islam daripada bidang ilmu pengetahuan itu. Nah, sedikit kita ulas juga bahwa bagaimana kita melihat kejayaan di masa Bani Abbasiyah itu. Para khalifah yang berkuasa pada saat itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berkembang pesat. Salah satu caranya adalah para khalifah pada saat itu mengembangkan ilmu penerjemahan buku-buku baik dari Yunani, dari India dan lain sebagainya. Artinya banyak sumber-sumber yang berasal dari negara luar, artinya bukan dari bangsa umat Islam sendiri, itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya, lalu kemudian dikaji, ditelaah secara mendalam, dan itulah yang menyebabkan ilmu pengetahuan pada saat itu menjadi pesat yang luar biasa. Kita ambil contoh misalnya, banyak sumber-sumber dari Yunani misalnya, ada naskah-naskah yang berasal dari bangsa Yunani, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang mana dari bangsa Yunani kan kita tahu bahwa bangsa Yunani itu terkenal dengan para filsuf-filsufnya yang luar biasa. Nah, naskah-naskah tersebutlah atau buku-buku tersebutlah yang salah satunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang kemudian menyebabkan ilmu pengetahuan di bangsa atau umat Islam itu berkembang luar biasa pesatnya. Jadi kita tidak heran ya ketika misalnya melihat kemajuan berpikir atau berfilsafat dari bangsa Yunani kemudian diadopsi oleh umat Islam pada saat itu, lantas kemudian kita melihat bagaimana dahsyatnya ilmu pengetahuan di dalam umat Islam pada saat itu. Jadi itu hanya segelintir contoh daripada bagaimana umat Islam pada saat itu mampu mengembangkan potensinya, yaitu salah satunya adalah dengan jalan tadi, penerjemahan naskah-naskah dari bangsa luar yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari secara terus-menerus, yang itu menimbulkan kemajuan-kemajuan yang ada di dalam umat Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara kemajuan ya, kejayaan umat Islam, jadi kita fokusnya kepada dua daulah itu saja, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Nah, setelah itu umat Islam mengalami kehancuran yang luar biasa ya, yang ditandai dengan penyerangan bangsa Mongol ke pusat peradaban Islam di kota Baghdad pada saat itu. Yang kemudian pada tahun 1258 itu bangsa Islam mengalami kemunduran yang luar biasa disebabkan oleh serangan tadi. Jadi kawan-kawan sekalian, mungkin kita bisa belajar dan menyimpulkan daripada kejayaan umat Islam pada masa lampau itu bahwa kunci daripada kesuksesan, kunci daripada kejayaan umat Islam pada masa lampau itu adalah bagaimana umat Islam begitu menghargai ilmu pengetahuan. Bagaimana umat Islam begitu mencintai ilmu pengetahuan itu. Artinya mereka terus belajar, berusaha mengembangkan diri, yang kemudian dari ilmu pengetahuan-pengetahuan itulah kemudian muncul kemajuan-kemajuan dari berbagai aspek kehidupan. Nah, kira-kira itu sedikit apa yang bisa kita bahas ya tentang kejayaan umat Islam pada masa lampau. Mungkin ada sedikit yang kita bahas selanjutnya mungkin. Sebelum kita tutup kajiannya, mungkin akan ada satu pertanyaan dulu. Kenapa nih umat Islam yang dulunya berada di puncak kejayaan kemudian sekarang jauh tertinggal dari negara-negara barat? Oke. Faktor apa aja yang membuat hal tersebut terjadi? Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan sejarah dunia itu kan berulang ya. Jadi awalnya itu bangsa barat dalam tanda kutip Yunani dan kawan-kawannya itu berjaya luar biasa dari segi ilmu pengetahuannya. Lalu kemudian bangsa Yunani itu mulai meredup. Lalu kemudian Islam yang berjaya. Nah, sekarang ini, akhir-akhir ini kita melihat bahwa bangsa barat, Eropa khususnya, itu kembali maju, kembali mencuat kejayaan mereka. Dan Islam kembali mundur. Apa kiranya gerangan yang menyebabkan hal ini terjadi? Kira-kira satu penyebabnya ya. Bahwa kita sebagai bangsa, kita sebagai umat Islam, itu mulai lalai akan nilai-nilai yang sudah diajarkan pada masa kejayaan waktu itu. Jadi satu kuncinya sebetulnya, kalau kita mau belajar dari sejarah, kenapa jadi Islam itu hancur lebur pada tahun 1258 itu oleh bangsa Mongol? Karena pada saat itu umat Islam mulai terlalaikan daripada nilai-nilai Islam yang seharusnya. Jadi
khalifah pada saat itu tidak terlalu tegas kepada rakyatnya, tidak terlalu tegas kepada jajaran-jajaran menteri yang ia pimpin, maka kemudian setelah itulah nilai-nilai agama Islam itu tidak terlalu dihiraukan lagi, mulai luntur. Lantas kemudian setelah itu barulah umat Islam itu mengalami kehancuran yang luar biasa. Nah, itu kira-kira ya penyebab utamanya ya, bahwa kalau kita mau belajar dari masa lalu, kita tidak mungkin meremehkan lagi nilai-nilai Islam itu. Jadi kira-kira demikian. Mungkin kiranya ini yang kita bahas pada Ramadan series yang kedua ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.